Halo bestinya kata Ani. Besti, beberapa waktu belakangan lagi ramai nih di sosial media soal riders atau daftar permintaan dan kebutuhan dari artis yang diajukan untuk dipenuhi pihak penyelenggara sebelum tampil mengisi sebuah acara. Meski tidak secara spesifik, tapi hal itu sudah kadung diidentikan dengan para musisi guna menjaga performa saat tampil menghibur para penggemarnya. Lantas, apakah riders itu merupakan sebuah kebutuhan atau justru jadi ajang aji mumpung untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan meminta hal-hal yang tak masuk akal? Yuk coba dibahas di sini yuk Besti. Jadi Besti, pembahasan soal riders artis bermula dari salah satu unggahan penyanyi legendaris Indonesia Ari Lasso di laman sosial medianya. Belum lama ini mantan vokalis Dewa 19 itu membagikan tulisan panjang keluh kesahnya tentang musisi yang terkesan aji mumpung memanfaatkan ketenaran mereka saat ini dengan meminta riders tak masuk akal ke pihak penyelenggara. Intinya sih Besti, Mas Ari mau para musisi tak menyusahkan pihak IO dengan meminta riders yang aneh-aneh. Gitulah Besti. Gak cuma satu postingan aja loh Besti. Di postingan yang lain, Ari Lasso juga mengungkap jika ridersnya untuk manggung 4 halaman PDF dan itu semua hanya berkaitan dengan masalah teknis penampilannya. Udah bisa ditebak dong Besti. Di dua postingan Ari Lasso tersebut muncullah sejumlah komentar yang berisi keluh kesah netizen yang kayaknya sih bekerja sebagai IO atau promotor yang bersinggungan langsung yang harus dipenuhi untuk sejumlah musisi. Penasaran apa aja Besti? Nih cek sendiri. Wah, macem-macem ya Besti. Bener-bener di luar Nurul kalau kata Anifi. Nah Besti, gak cuma mendapat respon dari warganet, unggahan Ari Lasso yang menyinggung soal riders pun dikomentari oleh beberapa rekannya sesama musisi atau performer loh Besti. Intinya sih Besti, riders itu adalah preferensi masing-masing orang. Yang perlu digarisbawahi, hal itu jangan sampai menyusahkan salah satu pihak. Buat aku yang namanya riders itu adalah ya itu udah namanya setiap artis mereka punya hak untuk menentukan, dan setiap organizer, setiap IO mempunyai hak juga untuk mau menerima atau tidak gitu. Jadi ya ini seperti hal yang udah bukan hanya berlangsung di Indonesia tapi di seluruh dunia. Namanya riders. Kenapa ada yang minta ridersnya
buta, kenapa ada yang cuma minta 3 hal, itu kembali ke keputusan pribadi masing-masing dengan preferensinya masing-masing. Pribadi punya riders yang berbeda-beda. Pada saat aku menjadi seorang instruktur Zumba, ridersnya beda pada saat aku hadir dan bekerja sebagai seorang penyanyi. Jadi ini adalah hal yang susah kalau mau dibicarakan dan diperdebatkan, karena lagi-lagi balik ke situ lagi bahwa setiap penyanyi mereka punya hak untuk memberikan ridersnya, ditawarkan kepada organizernya, dan organizer punya hak untuk oke lah kita bisa, atau dia bilang sorry kita nggak bisa menyediakan, kita nggak mampu, ya berarti ya udah gitu. Apa pembicaraan selanjutnya, apakah dari pihak artisnya mau atau manajemen artisnya mau untuk bertawar-tawaran atau memang tidak atau bagaimana. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, kita dari mulai beberapa tahun lalu juga udah mulai keluar tuh listnya ridersnya beberapa artis kita di Indonesia, dan memang cukup beragam. Tapi ya balik lagi ya tadi, pasti ada, setiap kita pasti punya permintaan khusus apa yang harus ada atau yang kita mohonkan kepada pihak organizer penyelenggara untuk disediakan bagi kami, baik di panggung, baik di maksudnya dia di panggung, di backstage maupun di kamar, misalnya kamar hotel gitu ya. Itu pasti ada gitu, dan setiap dari satu talent atau dari satu penyanyi lain itu bedanya bisa beda banget, jumlahnya, ragamnya, barang yang diminta pun apa gitu, itu bisa jauh banget bedanya. Tapi aku rasa itu kembali lagi ke pribadi dan preferensi masing-masing ya gitu. Jadi aku rasa nggak bisa terlalu bagaimanakan, karena ya balik lagi itu pilihan pribadi. Iya kan partner kita juga gitu. Kalau mereka kerjanya enak, kita juga kerjanya enak. Apapun yang membuat partner kerja kita makin enak, buat aku sebaiknya dikedepankan gitu. Kalau belakang panggung mesti pakai sofa, AC-nya mesti ina, mesti itu, minumnya mesti gitu, capek deh gitu. Usahain orang. Sebetulnya sih seperti itu ya, dan sejauh ini saya kalau dari saya hanya memfokuskan pada hal-hal yang memang krusial aja buat saya, penting, kayak misalnya handuk atau tisu, misalnya tisu basah, air minum pastinya gitu ya. Karena kan biasanya saya kalau manggung bersama teman-teman saya di band yang mengiringkan, mereka juga ada yang minum atau apa. Biasanya minumnya ya minum yang air putih, tawar, atau yang manis, dan ada beberapa snacks. Udah itu aja sebetulnya, lebih yang kayak biar bikin suasana di belakang panggung tuh nyaman. Dan satu bukti sebetulnya juga si penyelenggara ini serius nggak menanggapi kita. Nah ini yang kadang-kadang memang untuk beberapa orang itu suka dipakai buat sarana buat dalam tanda kutip ngerjain orang gitu. Sediain ini, sediain itu, sediain ini, kan pernah denger lah pasti cerita-cerita artis internasional pun begitu gitu kan, minta itu aneh-aneh. Tapi kalau saya enggak, buat saya yang fungsional aja, yang memang krusial aja. Pesan gue sama siapapun lah, nggak yang muda nggak yang tua ya, kalau lu nyusahin partner kerjaan lu makin dikit gitu aja. Kita mau ini kerjasama ekosistem yang saling membutuhkan, IO, sound engineer, artis, terus vendor panggung dan segala macam tuh gimana caranya kerjasamanya enak aja gitu. Jangan nyusahin tapi jangan disusahin juga gitu. Sama-sama musisi talent nothing without EO with nothing without talent. Makanya aku bilang dari simbiosis mutualisme ya, sama-sama butuh gitu. Oke, EO kalau artisnya nggak bisa dijual nggak akan dapat sponsor. Artis kalau lagunya kalau nggak didukung sama EO nggak akan bisa tur. Jadi ini kita ngomong ekosistem, makanya kita ngomong kerjasama. Nggak bisa satu lebih dari yang lain atau yang lain lebih ngatur yang lain. Kerjasama aja gitu. Semua nyari rezeki di sini, semua punya porsinya di sini ya. Kita bantu masing-masing menuhin porsinya masing-masing. Gitu cenah Besti. Lanjut Besti, soal hal-hal remeh yang jadi penambahan netizen saat Ari Lasso speak up soal riders. Memang sangat disesali kalau emang itu terjadi di kalangan musisi atau performer. Ketimbang meminta permintaan yang macam-macam untuk di belakang panggung, Meki Ungu dan Marcel Siahaan mengaku lebih mementingkan hal-hal yang berurusan dengan teknis penampilannya. Aku nggak tahu jujur karena belum lihat kasat mata sendiri mereka seperti apa. Dengar-dengar ada yang lebay itunya ya. Haji Mumpung setuju, tapi kalau aku lebih itu memberatkan IO ya, memberatkan IO dan dengan kondisi ekonomi dan segala macam. Kalau Ungu sederhana, yang penting smoking area titik. Mau dimanapun kita duduk belakang panggung itu smoking area gitu. Ya sama minum lah, aku juga cukup lah.
Tapi kalau untuk makanan ada hal spesifik nggak mungkin? Enggak juga sih, Kayak itu enggak ada, buah enggak harus ini, enggak harus itu, enggak dikasih apa juga makasih gitu. Tapi harus bisa ngerokok ya. Ungu sendiri gimana? Oke, Ungu setelah 20 tahun baru bisnis kelas. Oke, jadi kita akhir hari ini juga ada cukup dipercaya sama IO untuk bisa akhirnya kita berlima bisnis kelas, kalau kita enggak gitu kan. Hotel kita ya seadanya hotel apa di situ, yang penting AC-nya nyala, bisa ngerokok ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya bisnis kelas bukan karena apa-apa, kalau terbangnya di atas 3 jam udah pada tua ya, capek ya. Dan itu juga kalau kondisional misalnya ada kemarin dari satu titik kita ke titik lain nggak ada bisnis kelas, ya udah ekonomi aja nggak apa-apa gitu. Dengan attendance yang Keep it simple lah, kita datang buat manggung, yang penting panggungnya bener, moodnya enak, semua happy, jangan cuma lu doang yang happy gitu. Lu happy, IO happy, penonton happy, sponsor happy, pasti ulang acaranya gitu kan jadinya. Jadi ya ekosistem ini jalan terus. Riders sebetulnya kan itu semacam ini ya, apa kayak privilege tambahan lah ya. Maksudnya selain kita juga sebetulnya kan udah memberikan teknis-teknis mengenai misalnya sound systemnya seperti apa, lalu sistem kita di panggung seperti apa, monitoring seperti apa, lalu kemudian kita perlu alat-alat seperti apa aja supaya bisa mengimbangi peralatan dan sistem yang kita bawa. Selain itu juga ada tambahan-tambahan misalnya seperti kayak mau disediakan minuman apa, makanan apa, buah gitu ya. Untuk beberapa permintaan kita tuh menyulitkan orang gitu. Ngapain sih menyulitkan orang gitu? Nggak usah nyusahin orang. Kalau bisa yang kasih yang gampang, kenapa harus kita bersinergi dalam asas saling menghormati aja. Ya kan, sebagai pemberi kerja dan penerima kerja. Dan ketika sudah kerja nggak ada lagi tuh yang ini pemberi kerja, yang ini penerima kerja, semuanya sama-sama ingin acara itu sukses kan gitu ya. Tuh dengar Besti, intinya saling menghormati aja antara performer dan event organizer. Gimana nih menurut kalian soal isu riders yang lagi jadi pembahasan? Ada pendapatkah? Atau jangan-jangan kalian ada pengalaman terkait riders? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Amido.